Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi yang pertemuan lalu, yaitu tentang trigonometri. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Pertemuan ini kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri. Masih ingat ya, rumus sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian kalian sudah menghafalnya. Kalian juga sudah menghafal sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Sebetulnya dalam trigonometri itu yang kita pelajari kemarin itu termasuk dalam kuadran 1, yaitu ini ya, kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. Kalian sudah belajar nilai sin sudut istimewanya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat untuk nilai sin, cos, dan tangen. Kalian sudah hafalkan ya. Nilai pada kuadran 1 ini semuanya nilai positif. Sin positif, kosinus positif, dan tangen positif. Ini berada di kuadran 1 yang kalian sudah hafalkan. Oke ya, kita lanjutkan untuk kuadran berikutnya, yaitu kuadran 2, 3, dan 4. Untuk kuadran 2, 3, dan 4, yang menjadi patokan adalah di kuadran 1. Kenapa Ibu kemarin mengharuskan kalian menghafal untuk sudut-sudut istimewa? Karena nilai sudut istimewa di kuadran 1 itu untuk menentukan di kuadran 2, 3, dan 4. Oke. Kalian masih ingat di kuadran 1 ya? Ini. Jadi di kuadran 2 itu adalah ini, yaitu sudut antara 90 derajat sampai 180. Ini di kuadran 2. Di kuadran 2 itu harus kalian ingat nilai positif hanya sin saja. Ya, ingat nilai positif hanya nilai sin. Sedang cos sama tan itu nilainya negatif. Jadi, gimana cara mencari nilai sudut di kuadran 2 ini? Yaitu sudut antara 90 sampai 180. Contohnya, sin 120. Sin 120 derajat adalah antara 90 sampai 180 ya di kuadran 2. Jadi, cara mencari nilainya di kuadran 2, kalian pakai rumus ini. 180 derajat dikurangi alfa. Alfa inilah sudut yang ditanyakan untuk kuadran 2. Contohnya sin 120 derajat. Berarti rumusnya sin 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya adalah 120 derajat. Jadi 180 kurangi 120 itu sin 60. Sin 60 nilainya kalian lihat yang kemarin. Yang kalian sudah pelajari, yang kalian sudah hafal. Sin 60 adalah setengah akar 3. Ya, jadi ini sama dengan sin 60 di kuadran 1. Setengah akar 3. Setelah menentukan rumusnya, kalian lihat nilainya. Sin di kuadran 2 itu positif atau negatif? Kalian lihat di sini. Di sini di kuadran 2 adalah nilai sinnya positif. Jadi nilainya positif 1/2 akar 3. Oke. Gimana kalau cos? Ya, contoh yang kedua, cos 150 derajat. Cos 150 derajat, ikuti rumus di kuadran 2. 180 dikurangi alfa. Jadi sama dengan cos 180 dikurangi 150 derajat. Sehingga nilai cosnya
cos 30 derajat. Kalian sudah hafal kan cos 30 derajat? Yang di kuadran 1 kemarin. Cos 30 derajat adalah ini. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, kemudian kalian lihat tandanya. Kuadran 2 nilai cosnya negatif. Jadi kalian harus menambahkan negatif di sini. Jadi cos 30 derajat adalah negatif 1/2 akar 3. Oke, ini di kuadran 2. Jadi intinya kalian harus ingat kembali nilai sudut-sudut istimewa yang kalian sudah hafal. Untuk kuadran 3 gimana? Oke, ini kuadran 3. Ya. Di kuadran 3 adalah yang ini. Sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Ini ya. Kalian lihat, nilai yang positif pada kuadran 3 adalah nilai tan. Selain tan nilainya negatif. Oke. Untuk kuadran 3, rumusnya berubah. Ini rumusnya alfa dikurangi 180 derajat. Alfa itulah sudut yang ditanyakan. Contohnya sin 210. 210 di kuadran 3 ini ya. Jadi 210 dikurangi 180 derajat. Sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat, kalian ingat yang sudah dihafal, yang kuadran 1 kemarin? Yaitu sin 30 derajat nilainya setengah. Ini ya, nilainya setengah. Karena ini di kuadran 3 nilai sinnya negatif. Jadi nilainya negatif setengah. Oke, paham ya? Kemudian contoh lain. Cos 210, nilai cos 210 berarti nilainya sama dengan cos 30 karena 210 kurangi 180. Jadi cos 30 nilainya setengah akar 3. Nilai cos di kuadran 3 negatif. Jadi hasilnya negatif setengah akar 3. Demikian juga dengan tan. Nilai tan di sini nilainya tan positif. Jadi nilai tan 210 itu sama dengan tan 30. Nilai tan 30 adalah sepertiga akar 3. Karena di kuadran 3 nilai tan positif, berarti di sini tandanya positif. Kuadran 4. Kuadran 4 itu yang antara 270 sampai 360. Jadi sudut 0 derajat itu sama dengan sudut 360 derajat. Yang di sini ya. Jadi nilai sudut antara 270 sampai 360 derajat itu di kuadran 4. Kalian lihat, kuadran 4 itu yang nilai positif hanya cos. Nilai cos positif sedangkan sin sama tannya negatif. Oke, kita coba latihannya. Di kuadran 4 rumusnya 360 derajat dikurangin alfa. Jadi kalau contohnya sin 330 berarti sama dengan sin 360 dikurangi sin 330. Sehingga sin 30 derajat. Sin 30 derajat di sini nilainya 1/2. Karena di kuadran 4 sinnya negatif, berarti harus ditambahkan negatif di sini. Jadi sin 330 sama dengan sin 30, tapi nilainya negatif, yaitu negatif 1/2. Oke, demikian juga dengan contoh yang lain. Jadi, sebelum Ibu akhiri, perhatikan dulu ya. Langkah pertama untuk menentukan nilai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4, kalian harus hafal rumus sudut-sudut istimewa yang kalian sudah hafal kemarin. Kemudian, kalian harus menghafal tanda positif negatif. Cara mengingat begini ya. Kuadran 1 all positif. Di semuanya positif. Kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 3 cos. Itu yang nilai positif. Hafalkan aja yang positif. Jadi yang lain artinya negatif. Kuadran 1 positif itu semua, all. Kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 3 4.
Jadi, kalian harus mengingat tanda ini. Dan rumus masing-masing di kuadran. Oke ya, itu untuk contoh-contohnya. Latihannya ada setelah ini, sebelumnya ini Ibu gabung nih. Ada contoh soal kompleks, yaitu digabungkan sin 30 derajat dikurangi cos 240 derajat ditambah sin 360 derajat. Jadi sin 30 kalian cari sendiri setengah, sin 240 itu kalian cari sendiri nilainya, 240 di kuadran 3 dipakai rumus 240 kurangi 180. Oke, sama dengan cos 60. Sin 360 itu sama dengan sin 0. Ya, jadi sama dengan sin 0 tapi di kuadran 4. Jadi sin 30-nya setengah, cos 60. Karena cos 60 di kuadran 3 nilainya adalah negatif setengah. Jadi negatif dikurangi negatif menjadi berubah menjadi positif. Sin 0, 0 ya. Jadi setengah ditambah setengah 1. Ini soal untuk kompleks. Ya, ini tugasnya. Dicoba ya, kerjakan. Silahkan kerjakan sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu hari ini pukul jam 21 malam. Oke, cukup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.